Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisnawati, NIM 1831041193 dari kelas PJKRE. Saya akan membuat video pembelajaran tentang rancangan penelitian eksperimen dan non-eksperimen guna memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian lanjutan. Penelitian eksperimen. Penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Penelitian eksperimen atau experimental research yaitu: pertama, meneliti pengaruh perlakuan terhadap perilaku yang timbul sebagai akibat perlakuan. Yang kedua, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Contohnya, dalam bidang-bidang fisika, penelitian dapat menggunakan desain eksperimen karena variabel-variabel dapat dipilih dan variabel lain dapat mempengaruhi proses eksperimen dan dapat dipilih dan variabel lain dapat mempengaruhi proses eksperimen dan dapat dikontrol secara tepat. Misalnya, mencari pengaruh panas terhadap panjang satu benda. Dalam hal variabel panas dan panjang dapat diukur secara teliti dan penelitian dilakukan di laboratorium sehingga pengaruh-pengaruh variabel lain dari luar dapat dikontrol. Sedangkan dalam penelitian sosial, khususnya pendidikan, desain eksperimen yang digunakan untuk penelitian akan sulit mendapatkan hasil yang akurat karena dapat variabel luar yang berpengaruh dan sulit mengontrolnya. Misalnya, mencari pengaruh metode kontekstual terhadap hasil belajar matematika. Penelitian eksperimen atau experimental research adalah kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai pengaruh suatu perlakuan atau tindakan atau treatment terhadap tingkah laku suatu objek atau mengunjungi tentang ada tidaknya pengaruh tindakan itu bila dibandingkan dengan tindakan lain. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan umum penelitian eksperimen adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan terhadap suatu gejala kelompok tentu yang dibandingkan dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Misalnya, suatu eksperimen dimasukkan untuk menilai atau membuktikan pengaruh perlakuan pendidikan atau pembelajaran dengan metode pemecahan masalah terhadap prestasi belajar matematika pada siswa SMA atau untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh pelaku tentang bila dibandingkan dengan metode pemahaman konsep. Tindakan di dalam eksperimen disebut treatment dan diartikan sebagai tindakan semua variabel dan pemberian kondisi yang akan dinilai. Karakteristik penelitian eksperimental menurut Jalaluddin Rahmat 1984, yaitu yang pertama, manipulasi, di mana peneliti menjadikan salah satu dari sekian variabel bebas untuk menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti, sehingga variabel lain dipakai sebagai pembanding yang bisa membedakan antara yang memperoleh perlakuan atau manipulasi dengan yang tidak memperoleh perlakuan atau manipulasi. Yang kedua yaitu pengendalian,
di mana peneliti menginginkan variabel yang diukur itu mengalami kesamaan sesuai dengan keinginan peneliti dengan menambahkan faktor lain ke dalam variabel atau membuat faktor lain yang tidak diinginkan peneliti dari variabel. Yang ketiga yaitu pengamatan, di mana peneliti melakukan suatu kegiatan mengamati untuk mengetahui apakah ada pengaruh manipulasi variabel atau bebas yang telah dilakukannya terhadap variabel lain atau terikat dalam penelitian eksperimental yang dilakukannya. Oleh karena itu, dalam penelitian eksperimen ada 3 unsur penting yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian, yaitu kontrol, manipulasi, dan pengamatan. Variabel kontrol di sini adalah inti dari metode eksperimental. Karena variabel kontrol inilah yang akan menjadi standar dalam melihat apakah ada perubahan maupun perbedaan yang terjadi akibat perbedaan perlakuan yang diberikan. Sedangkan manipulasi di sini adalah operasi yang sengaja dilakukan dalam penelitian eksperimen. Dalam penelitian ini, yang dimanipulasi adalah variabel independen dengan melibatkan kelompok-kelompok perlakuan yang kondisinya berbeda. Setelah peneliti menerapkan perlakuan eksperimen, ia harus mengamati untuk menentukan apakah hipotesis perubahan telah terjadi atau observasi. Penelitian eksperimen merupakan penelitian kausal atau sebab akibat yang pembuktiannya diperoleh melalui komparasi atau perbandingan antara pertama, kelompok eksperimen yang diberi perlakuan dengan kelompok kontrol atau yang tidak diberi perlakuan, dan yang kedua yaitu kondisi subjek sebelum diberikan perlakuan dengan sesudah diberi perlakuan. Jenis penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu desain pra-eksperimental, yaitu rancangan penelitian eksperimen yang dirancang dengan hanya mempunyai sedikit saja ciri-ciri suatu desain percobaan. Yang kedua yaitu desain eksperimental semu, yaitu desain penelitian percobaan yang mengandung sebagian besar ciri-ciri penelitian eksperimen. Yang ketiga yaitu desain eksperimen murni atau sebenarnya yaitu desain percobaan yang mempunyai ciri-ciri lengkap yang diperlukan dalam suatu percobaan. Desain eksperimen semu yaitu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, one-shot case study. Pada one-shot case study, perlakuan dikenakan pada kelompok unit percobaan tertentu dan kemudian diadakan pengukuran terhadap variabel terikat. Desain tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Ini contoh gambar dari one-shot case study. Desain percobaan ini digunakan hanya satu kelompok percobaan tanpa kontrol. Misalnya, menyajikan suatu pelajaran dengan sistem ceramah. Kemudian diukur dengan pemberian ceramah tersebut dengan mengadakan ujian setelah ceramah diberikan. Prestasi belajar kelompok tersebut diukur berdasarkan hasil potes di atas dengan mencari meannya atau keuntungannya. Keuntungan pada penelitian ini yaitu untuk mengembangkan suatu prakarsa atau sebagai suatu desain untuk penelitian eksplorasi atau penelitian pendahuluan. Kelemahan dari penelitian itu yaitu tidak mempunyai kontrol, oleh karena itu validitas internal tidak ada sama sekali. Validitas eksternal juga tidak ada, karena kesimpulan yang diperoleh tidak mempunyai jaminan ketepatan. Yang kedua yaitu tidak mempunyai dasar untuk membuat perbandingan kecuali secara subjektif dan intuitif. Yang kedua yaitu satu kelompok protes
post-test. Desain penelitian ini terdapat 2 kali pengukuran dengan 1 kali perlakuan. Pengukuran pertama dilakukan sebelum perlakuan diberikan, dan pengukuran data kedua dilakukan sesudah perlakuan dilaksanakan. Bahkan rancangan desain percobaan ini dapat diketahui sebagai berikut. Seperti yang pada gambar ini, desain ini merupakan perbaikan terhadap desain sebelumnya. Misalnya, percobaan dilakukan pada kelompok ibu hamil untuk melihat kebaikan sistem pengelolaan ibu hamil melalui pendampingan. Pemberian tablet FE merupakan suatu perlakuan X. Pertama-tama diukur rata kadar Hb ibu hamil melalui pemeriksaan darah sebelum diberi perlakuan. Sesudah diberi perlakuan atau pemberian tablet FE dilaksanakan, kemudian diukur lagi kadar Hb-nya. Kemudian dibuat perbandingan antara rata Hb sebelum dan sesudah perlakuan untuk melihat pengaruh pemberian kadar Fe. Kelemahan dari desain ini yaitu validitas internal masih dirasakan relatif kurang. Tidak ada jaminan yang menyatakan bahwa perbedaan rata kadar Hb ibu hamil sebelum dan sesudah perlakuan selalu disebabkan oleh pemberian tablet Fe. Desain ini menghasilkan banyak error, antara lain error yang disebabkan oleh efek testing, pengaruh instrumen atau alat tes Hb, error history, bias pemilihan, dan error regresi. Efek testing adalah error yang disebabkan karena berubahnya motivasi ibu hamil setelah dites pertama kali sebelum perlakuan. Sehingga pola makan dapat berubah sebelum atau selama perlakuan. Pengaruh instrumen artinya error yang disebabkan karena jenis keakuratan dan presisi dari alat tes Hb. Error history dapat terjadi karena subjek berubah, misalnya menjadi lebih mampu secara ekonomi atau akses gizi. Bias pemilihan terjadi karena ada subjek penelitian yang drop out sehingga tidak dapat mengikuti tes. Keuntungan dari desain ini yaitu karena adanya pretest sebelum dikenakan perlakuan dan adanya post-test sesudah perlakuan diberikan, maka dapat dibuat perbandingan terhadap kadar Hb ibu hamil dari kelompok percobaan yang sama. Bias variabel pemilihan subjek penelitian dapat dihilangkan dengan menjamin bahwa kedua tes tersebut adalah semua anggota unit percobaan. Yang ketiga yaitu desain insect group comparison. Pada desain ini, populasi dibagi atas 2 kelompok, tidak secara random. Kelompok pertama merupakan unit percobaan untuk perlakuan dan kelompok kedua merupakan kelompok untuk suatu kontrol. Kemudian dicari perbedaan antara rata pengukuran dari keduanya, dan perbedaan ini dianggap disebabkan oleh perlakuan. Prosedur dalam melaksanakan percobaan dengan desain ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah unit percobaan secara dengan membagi 2 kelompok dari suatu populasi. Yang kedua, gunakan perlakuan terhadap kelompok percobaan dan tanpa perlakuan pada kelompok kontrol atau kelompok kedua. Yang ketiga, ukurlah hasil perlakuan, misalnya dengan melakukan post-test. Yang keempat, hitunglah rata dari masing-masing ukuran kelompok dan bandingkan dengan menggunakan statistik yang cocok. Desain ini mempunyai validitas internal yang lemah karena tidak dilakukan randomisasi. Pengaruh confounding antara pengukuran pertama dan pengukuran kedua tidak ada, karena pengukuran pertama atau pretest tidak dilakukan. Beberapa pengaruh luar belum tentu dihilangkan, antara lain error history, instrumentasi, dan error testing. Yang desain eksperimen semu.
Yang pertama yaitu rangkaian berkala. Pada desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random. Sebelum diberi perlakuan, kelompok diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Bila hasil pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompok tersebut keadaannya labil, tidak menentu, dan tidak konsisten. Setelah kestabilan keadaan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka baru diberi perlakuan. Desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Kedua yaitu non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan protest post-test control group design. Hanya pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Desain eksperimen murni. Yang pertama yaitu randomized block design. Desain ini sering juga disebut completely randomized design. Desain ini sering digunakan jika percobaan bersifat homogen seperti percobaan dalam laboratorium di mana cuaca dapat dikontrol. Desain ini jarang digunakan di lapangan. Randomisasi dilakukan dengan menempatkan perlakuan secara random terhadap unit percobaan. Randomisasi biasanya dilakukan dengan menggunakan tabel angka random atau random number table. Yang kedua yaitu randomized complete block design. Desain ini adalah desain banyak digunakan dalam percobaan pertanian. Desain ini mempunyai ciri khas di mana unit percobaan dibagi dulu atas beberapa blok. Jumlah blok harus sama dengan jumlah replikasi. Tiap blok mengandung semua perlakuan yang diberikan. Dengan adanya blocking, maka akan terdapat heterogenitas antar blok dan akan diperoleh homogenitas relatif tinggi dalam masing-masing blok. Dalam pembuatan desain ini, mula-mula unit percobaan dibagi atas blok. Tiap blok dalam pembuatan desain ini, mula-mula unit percobaan dibagi atas blok. Tiap blok kemudian dibuat lagi dalam plot, di mana jumlah plot tiap blok sama dengan jumlah perlakuan. Randomisasi perlakuan dilakukan masing-masing blok secara terpisah, karena pada desain ini tiap blok harus mengandung semua perlakuan. Randomisasi dilakukan biasanya dengan menggunakan tabel angka random. Karakteristik penelitian eksperimen. Yang pertama, metode eksperimen merupakan satu-satunya metode penelitian yang dianggap paling dapat menguji hipotesis hubungan sebab akibat atau paling dapat memenuhi validitas internal. Yang kedua, metode eksperimen merupakan rancangan penelitian yang memberikan pengujian hipotesis yang paling ketat dibandingkan jenis penelitian yang lain. Yang ketiga, metode eksperimen merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap dampaknya dalam kondisi yang terkendalikan. Yang keempat, ciri khas yang membedakan penelitian eksperimen dengan penelitian yang lain. Yang pertama, satu atau lebih variabel bebas dimanipulasi atau kondisinya dibuat berbeda, misalnya treatment dan non-treatment. Yang kedua, semua variabel lainnya kecuali variabel perlakuan atau variabel bebas dikendalikan atau dipertahankan tetap. Yang ketiga, pengaruh manipulasi variabel bebas atau pemberian perlakuan terhadap variabel terikat diamati dengan asumsi karena diberi
perlakuan yang berbeda, maka akan berdampak yang berbeda pula. Yang keempat, adanya komparasi sehingga perlu penyamaan antara kelompok yang akan dikenai perlakuan dengan kelompok yang tidak dikenai perlakuan atau dua kelompok yang akan dibandingkan tersebut harus comparable. Ruang lingkup penelitian eksperimen. Yang pertama, sebagian besar eksperimen dalam bidang pendidikan pada umumnya dilakukan dalam rangka melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, rancangan penelitian eksperimen pada umumnya menggunakan variabel tunggal. Prosedur penelitian eksperimen. Yang pertama, memilih dan merumuskan masalah, termasuk akan menguji cobakan perlakuan apa, dampak-dampak apa yang ingin dilihat. Yang kedua, memilih subjek yang akan dikenai perlakuan dan subjek yang tidak dikenai perlakuan. Yang ketiga, memilih desain penelitian eksperimen. Yang keempat, mengembangkan instrumen pengukuran atau instrumen untuk mengumpulkan data. Yang kelima, melaksanakan prosedur penelitian dan pengumpulan data. Yang keenam, menganalisis data. Yang ketujuh, perumusan kesimpulan. Penelitian non-eksperimen. Penelitian non-eksperimen adalah penelitian yang tidak memiliki manipulasi variabel independen. Alih-alih manipulasi variabel independen, peneliti yang melakukan penelitian non-eksperimen hanya mengukur variabel seperti yang terjadi alami di lab atau dunia nyata. Desain penelitian merupakan sekumpulan langkah-langkah logis yang dipilih peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian menurut Brink pada tahun 2009. Sehingga desain penelitian merupakan penjabaran dari hipotesis penelitian atau tujuan penelitian atau pertanyaan penelitian. Ciri-ciri utama desain non-eksperimental antara lain menurut Brink tahun 2009. Yang pertama, studi dijalankan dalam kondisi yang normal atau senatural mungkin, dan fenomena yang muncul diobservasi apa adanya. Yang kedua, tujuan utamanya adalah mendeskripsikan masalah dan atau mengeksplorasi atau menjelaskan hubungan antar variabel. Yang ketiga, lemah dalam menjelaskan hubungan sebab akibat karena tidak adanya intervensi terhadap subjek penelitian. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan dalam kondisi tidak memungkinkan dilakukan eksperimen, seperti pertama, adanya masalah etik penelitian dan sulit atau tidak mungkin dilakukan intervensi. Yang kedua, variabel sulit dimanipulasi atau jika dilakukan manipulasi ada masalah etika penelitian, misalnya rasa sakit, dukungan sosial, ketakutan, obesitas, penggunaan alkohol, penyalahgunaan narkotika, kondisi duka cita, dan sakit fisik atau mental. Yang kelima yaitu untuk menjamin validitas penelitian agar mendekati eksperimen, maka peneliti dapat mempertimbangkan variabel tambahan.
Desain deskriptif. Desain ini dipakai pada penelitian yang membutuhkan informasi pada bidang tertentu dalam jumlah banyak melalui penggambaran fenomena atau kejadian secara ilmiah. Ciri-ciri desain penilaian deskriptif antara lain yang pertama yaitu menjelaskan atau menggambarkan variabel sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, tidak bertujuan mencari hubungan sebab akibat. Yang ketiga, dapat dipakai untuk jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, pengumpulan data melalui observasi terstruktur, kuesioner, dan wawancara atau studi survei. Studi deskriptif khusus atau typical descriptive design. Yang pertama, hanya bertujuan mendeskripsikan satu fenomena. Yang kedua, peneliti hanya mencari informasi yang akurat dari karakteristik satu kelompok sampel atau bisa berupa subjek, kelompok, institusi, atau situasi. Yang ketiga, peneliti hanya mencari informasi terkait frekuensi dari suatu kejadian atau fenomena. Yang keempat, peneliti hanya mengidentifikasi, mengonseptualisasi, dan menentukan definisi operasional dari variabel yang dianggap penting. Variabel tersebut bisa dalam bentuk opini, sikap, kebutuhan, atau fakta yang akan digambarkan secara komprehensif oleh peneliti. Yang keempat, misalnya, riset tentang opini atau sikap petugas kesehatan pada berbagai jenjang pendidikan terhadap praktik aborsi. Riset tentang kebutuhan pemeriksaan psikologis pada pasien yang akan diagnosis AIDS. Riset tentang presentase ibu remaja yang tidak patuh dalam kunjungan antenatal care. Studi deskriptif perbandingan atau comparative descriptive design. Yang pertama, dirancang untuk menggambarkan variabel dengan membandingkan antar dua atau lebih kelompok untuk melihat perbedaannya. Perbedaan kelompok dihitung dengan analisis statistik, deskriptif, dan inferensial. Misalnya, penelitian tentang tingkat kepatuhan penggunaan masker selama pandemi COVID-19 antara penduduk jenis kelamin pria dengan wanita. Peneliti menganalisis perbedaan kelompok pria dan wanita yang tidak patuh memakai APD. Studi deskriptif yang mempertimbangkan waktu atau descriptive design with a time dimension. Yang pertama, dirancang untuk menggambarkan perubahan variabel yang diamati tiap waktu menggunakan analisis longitudinal. Jadi bukan hanya berstatus dan interrelasi antar masalah, namun juga perubahannya dalam perspektif waktu. Misalnya, riset tentang perkembangan janin pada ibu hamil. Yang kedua, desain korelasional atau disebut juga desain ex post facto atau after effect. Tujuan utamanya adalah mendeskripsikan hubungan antar variabel yang ada dan menentukan hubungan antara variabel independen dan dependen. Ciri-ciri desain korelasi antara lain, tidak terdapat manipulasi terhadap variabel independen, karena variabel independen atau masalah yang diamati dianggap sudah terjadi, atau sehingga disebut ex post facto atau after the fact. Yang kedua, hubungan antar variabel yang diperoleh tidak mengindikasikan sebab akibat, namun menandakan jika terdapat perubahan pada satu variabel akan menyebabkan perubahan pada variabel lain.
Namun kondisi ini dapat dijadikan sebagai indikator awal dalam menentukan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, dilihat dari perspektif waktu pengumpulan data, desain korelasi terbagi 3. Pertama, yaitu desain potong lintang atau cross-sectional design. Jika masalah penelitian atau variabel dependen dan variabel independen diamati pada satu titik waktu saat ini, misalnya dalam penelitian hubungan antara usia dengan berat badan, pengukuran kedua variabel dilakukan di satu waktu penelitian saja. Yang kedua, desain retrospektif atau retrospektif desain. Jika penelitian menentukan kasus atau masalah di awal, kemudian faktor penyebabnya atau risiko ditelusuri ke masa lalu atau retro. Misalnya, pada penelitian kasus kecacatan bayi akibat obat thalidomid tahun 1960, peneliti menelusuri faktor penyebab atau variabel independen, yaitu dosis obat thalidomid pada periode sebelum tahun 1960. Desain prospektif atau prospektif desain, jika peneliti menentukan sampel atau populasi yang akan diteliti saat ini, kemudian mengikutinya atau follow up untuk mengukur indikator atau outcome atau ukuran atau sebagai variabel dependen selama periode waktu tertentu. Misalnya penelitian dampak kesakitan pada kegagalan fungsi tubuh yang disebabkan penyakit artritis dengan kualitas hidup seseorang. Pada desain ini, peneliti memilih sampel atau populasi, lalu menentukan tingkat kesakitan dan gangguan fungsi tubuhnya. Kemudian sampel atau populasi terpilih diikuti untuk mengukur kualitas hidup mereka. Pengembangan rancangan metode penelitian deskriptif. Yang pertama, mengidentifikasi dan memilih masalah yang akan diteliti. Yang kedua, merumuskan dan menandakan pembatasan masalah. Yang ketiga, melakukan kajian pustaka. Yang keempat, membuat asumsi atau anggapan-anggapan. Yang kelima, merumuskan hipotesis penelitian bila ada. Yang selanjutnya yaitu menentukan populasi, sampel, dan teknik sampel. Kemudian menentukan instrumen, kemudian teknik pengumpulan data, kemudian analisis data, dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi. Karakteristik penelitian non-eksperimen. Yang pertama, penelitian komparasional. Penelitian alternatif jika penelitian eksperimen tidak dapat diterapkan karena alasan etika, aturan, dan sebagainya. Yang kedua, penelitian korelasional. Penelitian yang dilakukan jika membutuhkan informasi hubungan antara variabel di mana variabel yang ingin diteliti kompleks dan tidak mungkin melakukan kontrol atau manipulasi variabel. Yang ketiga, penelitian ex post facto, penelitian untuk mengeksos suatu kejadian setelah variabel bebas terjadi. Itulah beberapa materi tentang rancangan penelitian, eksperimen, dan non-eksperimen yang dapat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.